Indonesia, negara yang sering diremehkan tapi selalu bangkit. Pernah nggak kita merasa Indonesia ini sering dianggap enteng? Kalau bukan sama negara luar, ya sama segelintir orang di dalam negeri sendiri. Padahal, lihat sejarah. Indonesia nggak cuma merdeka karena perjuangan rakyatnya sendiri, tapi juga karena ada dukungan dari negara-negara sahabat. India misalnya, mereka dulu juga berjuang melawan penjajahan, makanya mereka paham banget rasanya dijajah. Palestina, jauh sebelum dunia sibuk membahas nasib mereka, Palestina udah mendukung kemerdekaan kita lewat tokoh besar mereka, Mufti Besar Yerusalem. Bahkan Rusia, atau waktu itu masih Uni Soviet, berdiri bersama Indonesia di forum-forum internasional. Tapi apa sekarang kita menghargai hubungan itu? Atau malah sibuk memburu angin ke negara-negara yang sering pura-pura peduli? Kita harus ngomong jujur, dunia ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Mereka memegang kendali ekonomi, politik, bahkan opini publik. Nggak taat sama aturan mereka, siap-siap dapat sanksi, embargo, bahkan dijadikan musuh bersama. Tapi Amerika Serikat itu nggak main sendiri. Ada teman-temannya, Inggris, Jerman, negara-negara Eropa lainnya. Mereka pikir mereka berkuasa karena benar, padahal seringkali cuma jadi pion Amerika Serikat. Ironis kan? Mereka dukung demokrasi katanya. Tapi kalau ada negara yang nggak setuju sama kepentingan mereka, langsung ditindas. Contohnya apa? Rusia dan Cina. Dicap musuh global karena nggak nurut sama Amerika Serikat. Padahal, kalau kita lihat dalam konteks lain, negara-negara ini punya alasan untuk melawan dominasi Barat. Dan Indonesia? Kita juga sering ditekan. Dulu, zaman Soekarno, kita dijajah dalam bentuk ekonomi dan politik. Sekarang, bentuknya lebih halus. Kebijakan luar negeri kita diarahkan supaya nggak melawan kepentingan mereka. Jadi pertanyaannya, sampai kapan kita mau tunduk? Ini yang perlu kita sadari. Prabowo itu datang dengan pendekatan yang beda. Dia bukan politisi yang basa-basi. Langsung to the point. Dia paham, kalau kita mau maju, kita harus bangun hubungan dengan negara-negara yang punya visi sama. Rusia, Cina, India, mereka ini bukan sekadar mitra dagang, tapi saudara dalam perjuangan. Mereka tahu rasanya ditekan. Lihat Cina. Negara ini bangkit dari negara dunia ketiga jadi kekuatan ekonomi raksasa. Rusia, meski dihantam sanksi bertubi-tubi, mereka tetap berdiri. India, sama, mereka fokus pada inovasi dan pendidikan. Indonesia bisa belajar banyak dari mereka. Dan Prabowo sadar ini. Tapi tentu saja langkah ini nggak mudah. Akan ada yang teriak-teriak bilang, kok Indonesia dekat sama Cina, bukannya mereka musuh? Atau, kenapa nggak lebih dekat sama Amerika Serikat aja? Jawabannya simpel. Kita nggak mau jadi pion siapapun. Kita mau berdiri di kaki sendiri. Salah satu langkah strategis yang perlu kita dukung adalah keterlibatan Indonesia dengan BRICS. Ini bukan sekadar klub eksklusif negara-negara besar. BRICS adalah simbol perlawanan terhadap dominasi dolar Amerika Serikat yang udah terlalu lama menguntungkan satu pihak. Lihat saja, selama ini hampir semua perdagangan internasional pakai dolar. Akibatnya apa? Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, selalu tergantung. Ketergantungan ini bikin kita rentan, apalagi kalau AAS mulai main-main dengan nilai tukar. BRICS datang dengan ide untuk bikin mata uang alternatif. Ini langkah besar untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Dan jangan salah, kalau Indonesia terlibat lebih jauh, kita bisa jadi pemain utama di Asia Tenggara. Ekonomi kita besar, sumber daya alam melimpah. Tinggal keberanian politik yang harus kita punya. Tapi ya, mari jujur juga. Kadang yang bikin Indonesia susah maju bukan cuma tekanan luar negeri, tapi juga ulah orang-orang kita sendiri. Korupsi merajalela, politik penuh intrik, hoax dan fitnah jadi senjata. Kalau negara ini mau maju, ya kita harus bersih-bersih dulu. Prabowo tahu betul ini. Makanya dia nggak segan-segan bicara soal menghukum koruptor dengan tegas. Nggak ada ampun buat pejabat yang nyolong duit rakyat. Dan bukan cuma korupsi, tapi juga pembuat onar, penyebar fitnah, yang sengaja bikin negara ini kacau. Hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita bicara tentang visi besar seperti Indonesia Emas, ini bukan mimpi kosong. Ini adalah harapan yang nyata, asal kita serius membangun fondasinya.